Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumidin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dapat kembali untuk belajar bersama, mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab yang ini merupakan salah satu di antara bagian dari agama kita ini, yaitu mempelajari bahasa Arab dalam masalah ini adalah mempelajari kaidah-kaidah tersebut. Sehingga sebagai sarana batu loncatan agar kita bisa memahami agama kita dengan baik dan benar dan bisa memahami Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini kita akan membahas masalah isim inna, yaitu salah satu di antara isim nasab yang kedua, yaitu isim inna. Dengan panduan kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah pada halaman yang ke-63. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif mengatakan ismu inna, isim inna. Ismu inna. Ismu inna. Huwa kullu isim inna adalah huwa kullu mubtada'in tadkhulu alaihi inna au ihda akhwatiha. Isim inna adalah kullu mubtada, setiap mubtada, tadkhulu alaihi yang masuk kepadanya inna. Inna au ihda akhwatiha atau salah satu di antara saudara-saudara inna. Misal, innal baba maftuhun. Sungguh pintu itu terbuka. Al-baba ismu inna mansubun bil fathati. Al-baba adalah isim inna nasab dengan fathah. Contoh yang kedua, ka'annal mumarridataini malakani. Dua perawat itu seperti malaikat. Mumarridataini ismu ka'anna mansubun bil ya'i li'annahu muthannan. Al-mumarridataini adalah isim ka'anna yang dinasab dengan ya karena isim muthanna. Contoh berikutnya, laital amilina muhaqqiquna ahdafal intaji. Seandainya para pekerja itu mewujudkan tujuan produksinya. Al-amilina ismu laita mansubun bil ya'i li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Al-amilina adalah isim laita mansub nasab tandanya dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang pertama pada pembahasan isim nasab yang kedua yaitu isim inna adalah yang pertama pengertian daripada isim inna. Apa itu isim inna? Isim inna adalah isim yang nasab, ismun mansubun, isim yang dinasab. Tandanya bisa dengan fathah apabila isim tersebut dari isim mufrad atau jamak taksir. Kemudian yang kedua, bisa nasabnya ditandai dengan huruf ya apabila dari isim mutsanna atau jamak mudzakkar salim. Atau ditandai nasabnya ditandai dengan kasrah apabila
isim innanya dari jamak muannas salim, atau tanda nasabnya bisa dengan alif apabila isim inna dari asmaul khamsah. Baik, bahwa isim inna ini adalah yang pertama termasuk salah satu di antara isim yang harus dinasab. Itu yang pertama. Kemudian tsaniyan, yang kedua, isim inna ini merupakan salah satu di antara dia berasal dari susunan mubtada dan khobar. Oleh karena itu, pengertian pada isim inna adalah kullu mubtada'in tadkhulu alaihi inna au ihda akhwatiha. Isim inna adalah mubtada yang sudah kemasukan inna atau salah satu di antara saudara-saudara inna. Adapun saudara-saudara inna telah kita bicarakan pada pembahasan isim yang dirofa pada khobar inna. Tinggal kita merojah kembali, mengingat kembali siapa saja yang menjadi saudara-saudara inna. Nah, fokus kita sekarang di sini adalah isim innanya, yaitu mubtada yang kemasukan inna atau saudara-saudaranya. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan isim inna ini adalah merupakan asal dari susunan mubtada dan khobar. Apa yang bisa menjadi mubtada dan khobar, berarti itulah ketika kemasukan inna, berarti itulah yang menjadi isim inna. Baik, sebagaimana pada contoh-contoh yang telah disebutkan oleh musannif pada kitab tersebut yang sudah kita berikan contohnya, yang sudah kita baca contohnya. Mungkin kita menambahkan sedikit dari contoh-contoh tersebut selain apa yang ada pada kitabnya. Misal, inna abaka mujtahidun. Inna abaka mujtahidun. Abaka ismun mansub, isim nasab, berkedudukan sebagai isim inna. Tanda nasabnya dengan alif, karena abaka ini merupakan asmaul khamsah. Asmaul khamsah ketika nasab maka tanda nasabnya dengan alif. Karena salah satu di antara atau pengertian daripada asmaul khamsah adalah kullu kalimatin turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif mabdu'an bi kalimati abun, akhun, hamun, fu dan dhu. Berarti ketika asmaul khamsah berkedudukan sebagai isim inna maka tandanya dengan tandanya dengan alif. Inna abaka mujtahidun. Inna abaka. Abaka isim nasab sebagai isim inna. Tanda nasabnya dengan alif karena asmaul khamsah. Sungguh bapak kamu itu orang yang giat. Mithalul akhar. Contoh yang lainnya adalah innal mudarrisati jalisatun. Innal mudarrisati jalisatun. Al-mudarrisati ismun mansubun, isim yang dinasab, berkedudukan sebagai isim inna. Alamatu nasbihi bil kasrati, tanda nasabnya dengan kasrah karena jamak muannas salim. Dia jamak muannas salim. Taib. Wa mithan akhar, innal kutuba alal maktabi. Innal kutuba alal maktabi. Al-kutuba ismun mansub. Dia isim yang dinasab.
berkedudukan sebagai isim inna. Alamatu nasbihi bil fathati, tanda nasabnya dengan fathah karena jamak taksir. Karena dia jamak taksir. Taib. Itu adalah beberapa contoh dari isim inna. Kemudian kaidah yang berikutnya, al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua, nadharan li'anna isma inna huwa fil asli mubtada'un wa dakhalas alaihi inna au ihda akhwatiha, lidzalika fa ismu inna yakunu awalan alif imma isman mu'raban kama fil amthilati sabiqah, ba au isman mabniyan dhamiran au isma isyaratin au isman mausulan ila akhirih. Baik. Sampai di sini dulu. Kaidah yang kedua, setelah kita memahami apa itu isim inna, maka sekarang kita berpindah pada siapa saja yang bisa menjadi isim inna. Al-qaidatu tsaniyah, al-musannifu yaqul. Pada kaidah yang kedua, musannif mengatakan nadharan. Kalau kita perhatikan, li'anna isma inna, bahwa isim inna itu huwa fil asli mubtada'un, pada asalnya adalah susunan mubtada, wa dakhalas alaihi inna, lalu masuk kepadanya inna, au ihda akhwatiha, atau salah satu di antara saudaranya, lidzalika, oleh karena itu, fa ismu inna, maka isim inna yakunu bisa berupa yang pertama, imma isman mu'raban, ada kalanya dari isim yang mu'rab, kama fil amsilati sabiqah, sebagaimana pada contoh-contoh yang telah berlalu. Itu yang bisa menjadi isim inna yang pertama. Dengan kata lain, sekali lagi bahwa kaidah ini adalah kaidah yang sama persis seperti kaidah pembahasan mubtada. Oleh karena itu, apa yang bisa menjadi mubtada, maka kemungkinan bisa menjadi isim inna. Oleh karena itu, ketika mubtada bisa dari isim yang mu'rab, begitu juga isim inna bisa dari isim yang mu'rab. Oleh karena itu, contoh-contoh yang disebutkan oleh musannif pada kitabnya dan juga contoh-contoh yang telah kita berikan tadi adalah semuanya isim inna dari isim yang mu'rab, baik dari isim mufradnya, atau dari isim muthannanya, atau dari jamak-jamaknya. Dari jamak, ada kalanya jamak mudzakkar salimnya, atau jamak taksirnya, atau jamak muannatsa salimnya, dan semuanya itu adalah bisa menjadi isim inna dari isim yang mu'rab. Tsaniyan, yang kedua, au isman mabniyan, yang bisa menjadi isim inna yang kedua adalah isim yang mabni. Al-ismul mabni huwa ismun la yataghayyaru syaklu akhirih. Isim mabni adalah isim yang harokat akhirnya tidak mengalami perubahan. Yalzamu harokatan wahidatan. Dia senantiasa memiliki harokat yang satu saja. Ketika isim mabni harokat akhirnya dengan dhammah, fa innaha daimun ala dhammah, maka dia senantiasa berharokat dhammah dimanapun dia berada, sekalipun menjadi isim inna. Taib. Kenapa?
Karena amalannya inna, sebagaimana yang dulu pernah kita bicarakan, adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabara, menasabkan isimnya dan merupakan khobarnya. Baik. Nah, ketika isim mabni menjadi isim inna, maka di-i'rab dengan fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Ketika isim inna dari isim yang mabni. Baik. Sekarang kita lihat. Dari isim yang mabni, siapakah yang bisa menjadi isim inna? Yang pertama, musannif mengatakan, yang pertama adalah domir. Domir ini dari isim yang mabni. Maka dia ketika domir bisa menjadi mubtada, berarti dia juga bisa menjadi isim inna atau saudara-saudaranya. Misal, ketika kita mengatakan huwa muslimun, huwa sebagai mubtada, muslimun sebagai khabar, thumma dakhala alaihi inna, lalu masuk kepadanya inna, maka menjadi innahu muslimun. Innahu muslimun. Maka domirun ha. Innahu domir ha. Domirun dhahirun muttasilun fi mahalli nasbin ismu inna. Maka kalimat innahu itulah yang disebut domir dhahir muttasil fi mahalli nasbin, fi mahalli nasab, karena sebagai isim inna. Begitu juga ketika kita mengatakan anta talibun mujtahidun. Anta talibun mujtahidun. Anta mubtada, talibun khabar, mujtahidun na'at. Susunan mubtada dan khabar dari dhamir. Thumma dakhala 'alaiha inna au ihda akhwatiha. Fanaqulu, maka kita mengatakan innaka talibun mujtahidun. Innaka talibun mujtahidun. Maka innaka kaf dhamirun dhahirun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin ismu inna. Maka kaf adalah dhamir dhahir muttasil fi mahalli nasab sebagai isim inna. Maka ini adalah dhamir yang pertama yang bisa menjadi isim inna. Thaniyan, yang kedua, dari isim yang mabni yang bisa menjadi isim inna adalah isma isyaratin atau isim isyarah. Hada, haulai, hadihi, haulai, tilka, ulaika, dzalika, ulaika. Dan isim-isim isyarah ini bisa menjadi mubtada, maka dia juga bisa sebagai isim inna. Ketika kita mengatakan hadal ustadu ghaniyun, hadal ustadu ghaniyun, hada fi mahalli rafin mubtada, ghaniyun marfu sebagai khabar, kemudian masuk kepada kalimat tadi inna atau saudaranya. Fanaqulu inna hadzal ustada ghaniyun. Maka hada ismu isyaratin mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin ismu inna. Hada isim isyarah mabni dengan sukun fi mahalli nasab sebagai isimnya inna. Begitu juga ketika kita mengatakan hadihi saburatu jamilatun. Hadihi saburatu jamilatun. Hadihi fi mahli raf'in sebagai mubtada isim isyarah, kemudian jamilatun marfu sebagai khabarnya. Thumma dakhala 'alaiha
inna au ihda akhwatiha fanaqulu laita hadhihi sabburata jamilatun. Maka hadhihi ismu isyaratin mabniyun alal kasri fi mahalli nasbin ismu laita. Seandainya papan tulis ini baru atau bagus. Taib. Kemudian thalithan, yang ketiga, isim mabni yang bisa menjadi isim ina atau saudaranya adalah isman mausulan. Isim mausul. Dari alladhi, alladzina, allati, allai, ma, dan man. Maka ini bisa menjadi isim inna. Laqul masalan, alladhi fil baiti rajulun. Alladhi fil baiti rajulun. Alladhi ismun mausulun fi mahalli raf'in mubtada. Rajulun marfu'un khabarul mubtada. Thumma dakhala 'alaiha inna au ihda akhwatiha. Laqul masalan ka'anna alladhi fil baiti rajulun. Ka'anna alladhi fil baiti rajulun. Maka alladhi ismu ka'anna ismun mausulun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin ismu ka'anna. Isimnya ka'anna. Taib. Wa kadzalika misal akhar allati fil madbakhi Aisyatu. Allati fil madbakhi Aisyatu. Allati ismun mausulun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Aisyatu marfu'un khabarul mubtada. Yang ada di dapur itu Aisyah. Hada maknahu. Thumma dakhal alaihi inna au ihda akhwatiha. Kemudian kemasukan inna atau saudaranya. Laqul masalan alimtu annallati fil badbakhi Aisyatu. Alimtu annallati fil madbakhi Aisyatu. Fakalimatu annallati, kalimatu allati di situ adalah isim mausul mabni ala sukun fi mahalli nasbin ismu anna. Isimnya anna. Taib. Dan isim mausul yang lainnya. Ila akhirihi, atau yang lainnya. Atau isim mabni yang lainnya. Seperti adadul murakkabah. Adadul murakkabah ini bisa menjadi mubtada. Adadul murakkabah bisa menjadi mubtada. Ketika adadul murakkabah bisa menjadi mubtada, maka dia juga bisa menjadi isim inna. Misal, khamsata asyara kitaban fil hakibati. Khamsata asyara hadal mubtada. Mabni alal fathil juz'ain. 15 kitab itu ada di dalam tas. Thumma dakhala 'alaiha inna au ihda akhwatiha. Naqulu la'alla khamsata asyara kitaban fil hakibati. Maka khamsata asyara adadul murakkabah mabniyun alal fathil juz'ain fi mahalli nasbin ismu laita. Isimnya laita. Ini contoh dari adadul murakkabah. Taib. Begitu juga isim istifham. Isim istifham, isim syarat, ya, yang menjadi mubtada, maka kemungkinan besar dia juga bisa menjadi isim inna.
Taib, intinya adalah bahwa isim mabni ketika dia menjadi mubtada, maka kemungkinan dia bisa menjadi isim inna. Karena antara isim inna dengan mubtada ini merupakan kaidah yang sama persis. Oleh karena itu, apa yang menjadi mubtada, maka dia juga bisa menjadi khobar isim inna. Taib. Contoh yang ada pada kitabnya di situ adalah innaka karimun. Kaf. Domirun mabniyun fi mahalin nasbin isim inna. Kaf adalah domir mabni fi mahalin nasab sebagai isim inna. Contoh yang berikutnya adalah innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu min wara'il hujurat, dari luar kamar, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka tidak memahami. Maka alladzina ismu inna mabniyun fi malin nasab. Contoh yang berikutnya adalah inna hadza amaluna fika. Hadza ismu isyaratin mabniyun fi mahallin nasbin ismu inna. Dan itu adalah beberapa contoh daripada pembahasan isim inna. Contoh yang ada pada kitabnya dan juga contoh yang tadi sudah kita berikan sebelumnya. Ini merupakan adalah contoh-contoh dari isim inna. Wasatati dirasatu dzalika fil fasli tsani inda syarhil ismil mabni, dan akan datang penjelasan isim mabni pada pasal yang kedua khusus membahas tentang isim-isim yang mabni. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.